Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Aurelia Jemalut, bisa dipanggil Aurel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi biologi berkaitan dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungannya atau abiotik di suatu tempat tertentu. Interaksi ini membentuk suatu kesatuan yang kompleks dan saling bergantung. Contohnya, bayangkan sebuah danau. Ikan bergantung pada tumbuhan air untuk makanan. Tumbuhan air membutuhkan sinar matahari dan nutrisi dari air. Sementara air itu sendiri dipengaruhi oleh curah hujan dan suhu udara. Nah, semua elemen ini terhubung dalam sebuah ekosistem danau. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen ekosistem. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik ini meliputi semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Mereka diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam ekosistem. Yang kedua, produsen, di mana organisme autotrof atau mampu menghasilkan makanan sendiri, terutama tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis. Yang ketiga, konsumen, organisme heterotrof atau memperoleh makanan dari organisme lain, meliputi herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Yang keempat, dekomposer atau pengurai, organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme mati seperti jamur dan bakteri. Mereka mengembalikan nutrisi ke lingkungan sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Kemudian yang berikut itu teman-teman ada komponen abiotik yang meliputi faktor-faktor tak hidup seperti air, udara, tanah. Air esensial untuk kehidupan, berperan sebagai pelarut dan media transportasi. Udara, sumber oksigen dan karbon dioksida, penting untuk respirasi dan fotosintesis. Dan tanah, media tumbuh bagi tumbuhan menyediakan nutrisi dan air. Kemudian suhu mempengaruhi laju metabolisme organisme dan cahaya matahari sebagai sumber energi utama bagi sebagian besar ekosistem, terutama untuk fotosintesis. Nah, teman-teman, berikut saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ekosistem. Ekosistem sangat beragam dan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, seperti habitat dan iklim. Beberapa contohnya, yang pertama itu ekosistem darat, di mana hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, gurun, dan tundra. Yang kedua, ekosistem air tawar, di mana ada danau, sungai, dan rawa. Kemudian yang ketiga, ekosistem air laut, ada terumbu karang, laut dalam, dan pantai. Nah, teman-teman, interaksi antara komponen biotik dan abiotik membentuk keseimbangan ekosistem. Beberapa interaksi penting meliputi yang pertama rantai makanan atau aliran energi dari produsen ke konsumen tingkat tinggi. Yang kedua, jaring-jaring makanan, di mana kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan. Dan yang ketiga, siklus biogeokimia, di mana siklus materi seperti air, karbon, nitrogen, dan fosfor yang bersirkulasi antara komponen biotik dan abiotik. Kemudian saya akan membahas berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan pelestarian ekosistem. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas sangat penting bagi kesehatan dan stabilitas ekosistem. Kehilangan keanekaragaman hayati dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, pelestarian ekosistem sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Dari penjelasan saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ekosistem merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, di mana setiap komponen memiliki perannya masing-masing. Memahami bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup manusia. Demikian penjelasan ekosistem dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.